Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Kembali bersama Ki Ceper Channel. Kali ini saya sedang berada di destinasi wisata religi, tepatnya di Kampung Mahmud, Desa Mekar Rahayu, Kabupaten Bandung. Namun sebelum kita lanjut, seperti apa kisah yang akan kita kunjungi pada kesempatan hari ini? Jangan lupa seperti biasa untuk terus mendukung channel Ki Ceper ini dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar semakin semangat untuk membuat konten-konten yang tentunya sangat bermanfaat untuk wawasan hasanah agama Islam. Jejak perjalanan tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam itu masih terlihat hingga saat kini. Jika Anda menyusuri kampung tersebut, Anda akan menemukan pelang Makom Karomah Mahmud. Pelang itu menggantung di gapura di mulut gerbang masuk dari sebuah kampung adat yang terletak di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih. Ialah Eyang Dalem Abdul Manap, putra dari Eyang Dalem Nayaderga, dan merupakan keturunan ketujuh dari Syekh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal Sunan Gunung Jati, menjadi pencetus berdirinya kampung tersebut. Salah seorang sesepuh kampung, Haji Syafiq, yang juga beliau keturunan ke-9 Eyang Dalem Abdul Manap. Ia mengatakan bahwa Kampung Mahmud merupakan bentuk keteguhan dari leluhurnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Eyang Dalem Abdul Manap mendapatkan ilham untuk membuat kampung sekaligus pesantren di atas rawa-rawa pinggiran Sungai Citarum. Namun untuk menuntaskan hajatnya, beliau Eyang diharuskan melakukan tebusan. Tebusan itu mengharuskan Eyang Dalem Abdul Manap pergi ke Tanah Suci dan mengambil segenggam tanah di Kampung Mahmud yang berada di Mekah. Tanah tersebut kemudian ditebarkannya ke berbagai penjuru rawa hingga akhirnya bisa dibentuk suatu kampung. Menurut salah satu keturunan, apakah dulunya di sini ada kampung atau tidak? Tapi dulunya memang benar di sini adalah rawa, sebab Kampung Mahmud dikelilingi oleh Citarum, seolah-olah pulau kecil tapi tidak pernah kebanjiran. Begitu menurut kata Haji Syafiq. Dalam perjalanannya menyebarkan ajaran Islam, Eyang Agung Dalem Abdul Manap didampingi oleh dua murid yang patuh terhadap ajaran Islam. Mereka adalah Eyang Agung Zainal Arif dan Eyang Abdullah Gedug. Eyang Agung Zainal Arif merupakan putra dari Eyang Asmadin dan keturunan keempat dari Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan, Karangnunggal, Tasikmalaya. Khusus untuk Eyang Agung Zainal Arif, ia ditugaskan oleh Eyang Dalem Abdul Manap untuk melakukan ujlah atau bertapa selama 33 tahun di 33 gunung. Sedangkan Eyang Abdullah Gedug dididik langsung oleh Eyang Dalem Abdul Manap. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam dapat menyebar secara cepat di tatar priangan. Ilmu tauhid menjadi salah satu ajaran yang paling dikemukakan oleh Eyang Dalem Abdul Manap. Di samping mengajarkan kepada pengikut ajarannya
untuk berperilaku rendah hati dan menyontoh amalan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau memberikan beberapa pantangan untuk keluarga maupun pengikutnya. Mulai dari larangan berternak kambing dan angsa, soang, menggelar wayang, menabuh goong, menampilkan jaipongan, membuat sumur, hingga membuat rumah megah gedung yang terbuat dari bata dan memasang kaca. Larangan tersebut dijalankan dengan baik oleh warga kampung Mahmud yang kebanyakan merupakan keturunan dari Eyang Dalam Abdul Manap. Rumah-rumah di kampung tersebut sebagian besar berbentuk panggung dengan dinding dari bilik, tidak menggunakan genteng, barong, dan tembok. Tak ubahnya rumah penduduk, masjid raya dan madrasah yang berada di dalam kampung pun menunjukkan rancang bangun yang serupa dengan menerapkan filosofi Sunda. Kendati demikian, kata Haji Safi, larangan untuk membangun rumah tersebut dilanggar oleh segelintir penduduk kampung. Saat orang tua berupaya menjaga tradisi, tapi anak cucunya ada saja yang membangun rumah gedung permanen. Padahal itu diajarkan oleh Eyang untuk menjaga kerendahan hati, karena hidup itu sementara dan kita akan berpulang ke akhirat nanti yang kekal. Pernah suatu ketika Haji Safi ketika satu keluarga berupaya untuk membuat sumur di dalam kampung. Sumur tersebut tidak pernah rampung dikarenakan tanah galian yang terus amblas ditambah dengan munculnya berbagai hewan melata dari dalam lubang galian. Kendati demikian, Eyang Dalam Abdul Manap hanya memberlakukan larangan tersebut hanya di dalam kampung saja. Eyang pernah memerintahkan untuk menggunakan sungai Citarum yang dulu bersih untuk segala keperluan. Boleh saja membangun sumur asalkan di luar kampung, katanya. Beliau membuat penanda batas kampung Mahmud berupa tugu dari batu dengan ukiran berbentuk kepala di atasnya. Di sebelah utara kampung Mahmud dibatasi oleh sungai Citarum, oleh di bagian lainnya. Sekarang tugu tersebut disimpan rapat dengan kelambu, disimpan di dalam ruangan berpagar besi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk pencurian dan pengrusakan tugu. Padahal itu hanya sebagai penanda saja, bukan untuk yang lain. Haji Syafi dan sebagian besar masyarakat di sana percaya jika ruh dari seorang waliullah akan tetap ada, bahkan dapat berinteraksi dengan keturunannya. Banyak penziarah yang datang untuk ikut berdoa. Kalau malam Jumat dan Minggu ramai yang datang untuk berziarah. Kalau saat Ramadan sepertinya agak jarang. Bila kita menelisik ke bagian barat kampung tersebut, akan kita temui makam dari Eyang Dalam Abdul Manap. Sebelum masuk ke dalam, penziarah akan menemui kotak infak di pintu masuk. Lokasinya tepat berada di belakang Masjid Raya Kampung Mahmud. Para pedagang menjajakan berbagai dagangan, mulai dari kudapan ringan, buku-buku agama, tasbih, hingga berbagai kerajinan tangan, dan kios-kios penyedia makanan berat pun dapat ditemui di beberapa titik. Walau lokasinya agak terpencil dan berdekatan dengan proyek tol Soroja di pinggiran kota, Kampung Mahmud dapat diakses dari berbagai arah, baik dari arah kota Bandung maupun Soreang. Dari arah Bandung, penziarah dapat menggunakan angkutan kota atau angkot jurusan Tegalega Mahmud. Penziarah akan berhenti di Terminal Mahmud yang lenggang. Namun perlu diperhatikan, angkutan ini hanya beroperasi hingga pukul 18.00. Sedangkan bila dari Soreang harus menggunakan angkot menuju Cilampeni, dilanjutkan menggunakan ojek menuju Kampung Pamuntasan, dan dilanjutkan dengan berjalan kaki.
Kampung Mahmud dihuni oleh warga kurang lebih 400 kakak yang di dalamnya terdapat 1 RW dan 4 RT. Sebagian besar mata pencaharian warga dari bertani, pengrajin dan pengusaha mebel, pedagang dan sebahagian lagi bekerja. Kampung Mahmud ini kampung yang terpuji katanya. Itulah sekelumit kisah daripada Kampung Mahmud yang berada di Kabupaten Bandung. Sejarah singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi para penonton yang belum berkunjung ke tempat ini, mudah-mudahan bisa berziarah ke makom para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa disaksikan di video kali ini. Inilah tempat-tempat oleh-oleh bagi para penziarah yang berwisata religi, berziarah ke makom Kampung Mahmud ini. Di sini bisa ditemukan oleh-oleh untuk dibawa pulang. Dan akhirnya kami bersama rombongan jamaah dari ACM Mahadat dan PMAC Persaudaraan Asatid Caringin dan Taman Ciawi Bersaudara serta Majelis Istighosah, alhamdulillah sudah melakukan tawasul ziarah ke makom Syekh Mahmud ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, akhirnya rangkaian ziarah ke Syekh Mahmud sudah selesai dan kita akan menuju ziarah selanjutnya yaitu ke Syekh Jarkasi yang ada di Cibaduyut, Bandung. Terima kasih kepada para penonton yang menonton channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya lebih berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan silsilah maupun kisah-kisahnya banyak kekurangannya. Dan inilah kami beserta para jamaah sudah memasuki area Falkir yang sebentar lagi akan bersiap-siap untuk meninggalkan Kampung Mahmud dan melaksanakan ziarah selanjutnya ke makom Mama Jarkasih yang ada di Cibaduyut, Bandung. Terima kasih yang setia menonton channel Kiceper ini. Mudah-mudahan yang menonton mendapatkan keberkahan dari Sohibul Makom. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.